Siapa sangka seorang TKW sederhana dari Wonosobo bisa bersanding dengan aktor Korea tampan dan kaya raya? Banyak yang tak percaya, bahkan ada yang iri. Namun, alasan dibalik pernikahan ini justru membuat banyak orang menangis haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita inspiratif. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan diberkahi kebahagiaan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapat inspirasi dari kisah nyata penuh makna ini. Cerita kali ini datang dari seorang gadis sederhana asal Wonosobo, Jawa Tengah. Yuk, kita simak bersama hingga akhir, karena ceritanya benar-benar tak terduga. Di sebuah desa kecil di Wonosobo, Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Ayu Lestari. Sejak kecil, hidupnya jauh dari kata mewah. Ayu lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani tembakau yang hanya bisa panen setahun sekali, sedangkan ibunya berdagang kecil-kecilan di pasar untuk sekadar mencukupi kebutuhan harian. Dari hasil itulah Ayu dan 3 adiknya bisa bertahan hidup. Namun, seringkali pendapatan mereka tak sebanding dengan kebutuhan. Hujan yang terlalu lama, harga tembakau yang anjlok, atau dagangan yang sepi pembeli, semua itu kerap membuat keluarganya harus berhutang di warung tetangga. Ayu tumbuh menjadi gadis yang kuat meski kehidupannya keras. Sejak usia belasan tahun, ia sudah terbiasa membantu orang tua di sawah, menjemur tembakau, atau menjaga adik-adiknya saat ibunya berjualan. Namun, di balik senyum lembutnya, ada mimpi besar yang selalu ia simpan rapat-rapat. Ia ingin membahagiakan orang tuanya. Bagi Ayu, melihat ayahnya bekerja keras di bawah terik matahari dan ibunya berdagang hingga larut malam adalah luka batin yang tak bisa ia abaikan. Kalau aku besar nanti, aku harus bantu mereka. Begitu janji yang selalu ia ulang di dalam hati. Namun, kehidupan tak semudah itu. Setelah lulus SMA, Ayu sebenarnya ingin kuliah, tapi keterbatasan biaya membuat impiannya kandas. Melihat teman-temannya melanjutkan pendidikan, Ayu hanya bisa menahan air mata. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia mencoba mencari pekerjaan di kota, dari menjadi kasir minimarket hingga karyawan toko pakaian. Sayangnya, gajinya selalu pas-pasan, bahkan sering tak cukup untuk membantu membiayai sekolah adik-adiknya. Hingga suatu malam, ketika duduk di teras rumah sederhana mereka yang berdinding papan, Ayu mendengar percakapan orang tuanya. Ayahnya menghela napas panjang, mengkhawatirkan hutang pupuk yang belum terbayar. Ibunya pun tampak menahan tangis, memikirkan biaya sekolah anak-anak. Hati Ayu serasa hancur. Ia tahu, kalau terus seperti ini, keluarganya akan semakin sulit. Dari situlah keputusan besar itu muncul. Ayu mendengar dari tetangga bahwa ada agen tenaga kerja yang membuka kesempatan untuk bekerja ke luar negeri, khususnya ke Korea Selatan. Gajinya jauh lebih besar dibanding kerja di Indonesia. Meskipun hatinya berat, Ayu mulai mempertimbangkan pilihan itu. Berbulan-bulan ia menimbang, berdoa, dan berdiskusi dengan orang tuanya. Awalnya mereka menolak, tak rela anak gadisnya pergi jauh. Namun, melihat tekad Ayu yang kuat, mereka akhirnya luluh. Dengan mata berkaca-kaca, ibunya hanya berpesan, "Jaga diri baik-baik, jangan lupa sholat, dan ingat rumah ini selalu menunggumu pulang." Hari keberangkatan pun tiba. Dengan koper sederhana dan uang saku seadanya, Ayu melangkah ke bandara untuk pertama kalinya. Di balik senyumnya, hatinya bergetar hebat. Ia meninggalkan desa, orang tua, dan adik-adiknya demi sebuah harapan. Bukan untuk mengejar mimpi pribadi, tapi untuk keluarga yang sangat ia cintai. Ia sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun Ayu percaya, dengan doa orang tua, Tuhan akan menuntunnya menuju jalan yang lebih baik. Dan dari sinilah, kisah luar biasa itu dimulai. Setibanya di Korea Selatan, Ayu Lestari benar-benar merasakan dunia baru yang jauh berbeda dari desanya di Wonosobo. Hawa dingin yang menusuk tulang saat musim dingin, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi,
serta keramaian kota Seoul membuatnya merasa kecil dan asing. Sesekali, ia hanya bisa menatap orang-orang berlalu lalang dengan kagum, tapi juga takut. Ia tidak mengerti bahasa mereka, tidak tahu aturan yang berlaku, bahkan cara membeli makanan pun terasa membingungkan. Pekerjaan Ayu dimulai sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya raya. Majikannya adalah seorang pengusaha sukses. Rumahnya luas dengan halaman bergaya modern dan perabotan yang mewah. Setiap hari, Ayu harus bangun lebih pagi untuk membersihkan rumah, menyiapkan sarapan, mengurus anak, hingga mencuci pakaian. Semua ia kerjakan dengan sabar, meski kadang tubuhnya terasa lelah luar biasa. Namun yang paling berat bagi Ayu bukanlah pekerjaan fisik, melainkan kesepian. Di malam hari, ketika semua orang sudah tertidur, ia sering duduk di tepi jendela kamarnya sambil menatap bulan. Ingatannya melayang pada keluarganya di Wonosobo. Ia rindu suara adik-adiknya, rindu senyum ibunya, dan rindu aroma tembakau di ladang milik ayahnya. Air matanya sering jatuh tanpa disadari, menetes membasahi bantal. Bahasa Korea juga menjadi tantangan besar. Seringkali ia tidak mengerti perintah majikannya, membuatnya canggung dan takut dimarahi. Namun, Ayu tidak menyerah. Ia mulai mencatat kata-kata sederhana di sebuah buku kecil. Setiap malam, ia belajar dengan tekun, meski hanya bisa menghafal sedikit demi sedikit. Dari sinilah, majikannya mulai melihat kegigihan Ayu. Mereka bahkan sesekali membantunya belajar, karena kagum dengan tekadnya. Suatu hari, sebuah kesempatan tak terduga datang. Majikannya meminta Ayu untuk menemani anak perempuannya ke lokasi syuting. Ternyata, anak majikannya itu adalah seorang figuran dalam sebuah drama populer. Awalnya Ayu hanya duduk diam di pojok, memandangi hiruk-pikuk kru dan artis yang lalu lalang. Namun, dari kejauhan, matanya menangkap sosok pria yang berbeda dari lainnya. Wajahnya tampan, posturnya tegap, dan senyumnya memancarkan ketulusan. Dialah Kang Min Ho, aktor ternama yang sedang syuting drama terbaru. Yang membuat Ayu terkejut, Min Ho justru menyapanya lebih dulu. "Annyeonghaseyo," ucapnya ramah. Ayu sempat bingung, hanya bisa membalas dengan senyum gugup. Ia tak tahu harus menjawab apa. Saat itu, Ayu merasa jantungnya berdebar kencang, bukan karena jatuh hati, melainkan karena tak percaya seorang artis sepopuler itu memperhatikannya. Sejak pertemuan pertama itu, Ayu tidak menyangka bahwa hidupnya perlahan akan berubah. Dari seorang TKW sederhana yang hanya ingin membantu keluarganya, ia tanpa sadar melangkah ke dalam cerita besar yang kelak membuat dunia terkejut. Sejak pertemuan pertamanya dengan Kang Min Ho di lokasi syuting, pikiran Ayu Lestari tak bisa tenang. Ia terus bertanya-tanya, mengapa seorang artis seterkenal itu bisa menyapanya? Bukankah ia hanya seorang pembantu rumah tangga biasa? Namun, Ayu berusaha menghapus bayangan itu. Baginya, hal tersebut hanyalah momen singkat yang mungkin takkan pernah terulang lagi. Namun, takdir berkata lain. Beberapa minggu kemudian, majikan Ayu kembali meminta tolong agar ia menemani anak perempuannya ke lokasi syuting. Ayu menurut saja, meski hatinya sedikit gelisah. Ketika sampai, ia kembali melihat keramaian kru produksi. Dan tanpa diduga, Min Ho sedang beristirahat di dekat ruangan yang sama dengan tempat Ayu menunggu. Saat tatapan mereka bertemu, Min Ho tersenyum seolah mengenali Ayu. Kali ini, ia bahkan melangkah mendekat. "Annyeong, kamu yang waktu itu, kan?" ucap Min Ho sambil menatapnya ramah. Ayu gugup, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menunduk sambil mengangguk pelan. Dengan bahasa Korea terbata-bata, ia mencoba menjawab, Iya, saya Ayu." Min Ho tampak heran sekaligus kagum. "Namamu indah," katanya dalam bahasa Inggris sederhana. Ayu pun tersipu. Tak pernah menyangka mendengar pujian dari seorang aktor besar. Sejak saat itu, setiap kali Ayu menemani anak majikannya ke lokasi syuting, Min Ho selalu menyempatkan diri menyapa. Kadang hanya menanyakan kabar,
kadang memberikan makanan ringan, atau sekadar melempar senyum. Bagi Ayu, hal itu terasa aneh sekaligus membahagiakan. Ia tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari orang lain, apalagi dari seorang pria sepopuler Kang Min Ho. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka berkembang secara perlahan. Awalnya, hanya percakapan singkat dengan bahasa campur-campur antara Korea, Inggris, dan sedikit bahasa Indonesia. Namun, keduanya sama-sama berusaha memahami. Min Ho bahkan mulai belajar kata-kata sederhana bahasa Indonesia, seperti terima kasih dan selamat pagi. Saat Min Ho mencoba mengucapkannya dengan aksen yang lucu, Ayu tak bisa menahan tawa. Momen itu membuat keduanya semakin dekat. Namun, kedekatan ini juga menimbulkan tanda tanya di hati Ayu. Ia sadar betul siapa dirinya. Ia hanyalah seorang gadis desa yang bekerja sebagai TKW, sedangkan Min Ho adalah aktor terkenal dengan kekayaan melimpah. Tidak mungkin ada apa-apa di antara kami, batinnya berulang kali. Tapi setiap kali Min Ho menatapnya dengan senyum tulus, perasaan itu sulit ia abaikan. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh, meski ia sendiri tak berani memberinya nama. Di balik keramaian dunia hiburan Korea, Kang Min Ho ternyata menemukan ketenangan dalam sosok sederhana bernama Ayu. Ia merasakan kejujuran yang tak pernah ia temui di dunia gemerlap penuh kepalsuan. Dan dari sinilah, benih cinta itu mulai tumbuh, meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, Ayu Lestari semakin sering bertemu dengan Kang Min Ho. Setiap kali ia menemani anak majikannya ke lokasi syuting, Min Ho selalu meluangkan waktu untuk menyapanya. Kadang hanya percakapan singkat, kadang obrolan lebih panjang ketika tidak banyak kru di sekitar. Dari situ, Ayu mulai mengenal sisi lain dari seorang aktor yang selama ini hanya terlihat glamor di televisi. Ternyata, di balik popularitasnya, Min Ho adalah sosok yang sederhana. Ia lebih suka makan makanan rumahan daripada menu mewah, lebih betah bercengkerama dengan orang biasa ketimbang berada di pesta hiburan penuh selebriti. Kehidupan artis sering terasa palsu, ucapnya suatu malam ketika mereka duduk di bangku taman kecil dekat lokasi syuting. Orang-orang tersenyum di depan kamera, tapi hatinya tidak selalu begitu. Ayu hanya terdiam, tapi hatinya tersentuh. Ia tak menyangka seorang bintang besar bisa berkata sejujur itu. Seiring waktu, Min Ho semakin terbuka. Ia sering bertanya tentang kehidupan Ayu di Wonosobo, tentang keluarganya, dan tentang mimpi-mimpinya. Ayu pun menceritakan kisahnya dengan polos, tanpa ada yang ditutupi. Ia bercerita bagaimana ia bekerja keras demi bisa membantu ayah dan ibunya, bagaimana ia merindukan suara adik-adiknya, dan bagaimana ia rela meninggalkan semua demi keluarga. Saat mendengarnya, mata Min Ho terlihat berkaca-kaca. Ia merasa kagum sekaligus iba, karena di tengah keterbatasan, Ayu tetap memiliki hati yang begitu tulus. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang lain. Beberapa kru syuting mulai bergosip, mempertanyakan mengapa Min Ho terlihat begitu akrab dengan seorang TKW. Bahkan, ada yang diam-diam mengambil foto mereka ketika sedang berbicara. Foto itu tersebar ke media sosial, meski belum viral. Ayu menjadi gelisah. Ia takut gosip itu sampai ke telinga majikannya atau bahkan ke keluarganya di Indonesia. Suatu malam, Ayu memberanikan diri berbicara pada Min Ho. "Tuan, mungkin sebaiknya kita tidak terlalu sering bertemu. Orang-orang bisa salah paham," ujarnya dengan suara bergetar. Namun Min Ho menatapnya dalam-dalam dan berkata tegas, "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli padamu." Kata-kata itu membuat Ayu terdiam. Dadanya berdebar hebat. Meski ia ingin menjauh demi kebaikan, hatinya tak bisa membohongi perasaan yang mulai tumbuh. Ayu merasa tenang setiap kali berada di dekat Min Ho. Dan Min Ho, meski dikelilingi banyak wanita cantik di dunia hiburan, justru merasa menemukan kebahagiaan sederhana dari Ayu yang polos dan apa adanya. Hubungan itu terus berjalan diam-diam. Mereka saling bertukar pesan singkat,
Sesekali bertemu di tempat yang jauh dari keramaian. Meski selalu dihantui rasa takut akan ketahuan, keduanya tak mampu menghentikan perasaan yang semakin kuat. Benih cinta itu kini telah tumbuh, dan mereka sadar, semakin lama semakin sulit untuk disembunyikan. Kedekatan Ayu Lestari dan Kang Min Ho akhirnya tidak bisa lagi disembunyikan. Foto-foto kebersamaan mereka yang sebelumnya hanya gosip kecil kini tersebar luas di media. Media Korea mulai menulis artikel dengan judul sensasional, aktor terkenal Kang Min Ho dekat dengan wanita misterius asal Indonesia. Sontak, komentar publik pun bermunculan. Ada yang mendukung, tapi lebih banyak yang mencibir. Ayu yang membaca komentar-komentar pedas di internet hanya bisa menunduk. Banyak yang meremehkannya. Dia hanya TKW, tidak pantas bersama Min Ho, tulis seorang netizen. Ada juga yang lebih kejam, pasti dia hanya ingin harta dan popularitas. Kalimat-kalimat itu menusuk hati Ayu. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kecilnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk menjauh, agar Min Ho tidak ikut terseret dalam hinaan. Namun, Kang Min Ho berbeda. Ia justru semakin menunjukkan keteguhan hatinya. Suatu sore, Min Ho datang menemui Ayu di sebuah taman kota yang biasa mereka datangi. "Aku sudah tahu apa yang orang-orang katakan," ucapnya sambil menatap Ayu. "Tapi dengarkan aku, Ayu. Aku tidak mencintai mereka. Aku mencintaimu." Ayu terdiam, air matanya menetes. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa hari kemudian, Min Ho membuat keputusan besar. Ia mengundang Ayu untuk menghadiri sebuah acara makan malam bersama keluarganya. Awalnya Ayu menolak, merasa tidak pantas. Namun, Min Ho meyakinkan bahwa ini adalah langkah penting. Dengan perasaan gugup, Ayu datang mengenakan gaun sederhana pemberian majikannya. Di hadapan keluarga besar Min Ho, ia memperkenalkan Ayu dengan bangga. "Inilah wanita yang kucintai," katanya lantang. Semua mata terkejut, sebagian terdiam, bahkan ada yang tidak setuju. Namun Min Ho tetap berdiri tegak. Malam itu, ia berlutut di depan Ayu, mengeluarkan cincin berkilau, dan dengan suara tegas ia berkata, "Di dunia ini aku bisa membeli segalanya, tapi aku tidak bisa membeli hati yang tulus. Dan aku menemukannya padamu, Ayu. Maukah kau menikah denganku?" Ruangan seketika sunyi. Ayu menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Ia tidak pernah bermimpi akan dilamar seorang aktor terkenal di hadapan keluarganya. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Iya, aku mau." Kabar lamaran itu langsung meledak di media. Foto Min Ho berlutut di hadapan Ayu menjadi viral dalam hitungan jam. Dunia hiburan Korea geger, media Indonesia pun ramai memberitakan. Banyak yang terkejut, ada yang iri, tapi juga tak sedikit yang akhirnya tersentuh. Mereka menyadari, keputusan Min Ho bukan sekadar sensasi, melainkan keteguhan cinta pada seorang wanita sederhana yang berhati tulus. Setelah lamaran itu, dunia seakan tidak pernah berhenti membicarakan nama Ayu Lestari. Dari seorang TKW sederhana di Wonosobo, ia kini menjadi calon istri aktor papan atas Korea, Kang Min Ho. Media berlomba-lomba menulis kisahnya, netizen ramai memperdebatkannya. Ada yang masih meragukan, ada pula yang mulai luluh ketika melihat ketulusan Min Ho dalam memperjuangkan cintanya. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun elegan di sebuah taman indah di Seoul. Tidak semewah pesta selebriti lain, tapi justru itulah yang membuatnya terasa hangat. Ayu mengenakan gaun putih anggun, sementara Min Ho tampil gagah dengan jas hitam klasik. Saat janji suci diucapkan, Ayu tak kuasa menahan tangis. Ia teringat perjalanan panjangnya, dari gadis desa yang berangkat dengan sejuta harapan, merantau menjadi TKW, hingga akhirnya dipertemukan dengan jodoh yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menikah, kehidupan Ayu pun berubah drastis. Ia tidak lagi bekerja di rumah majikan, melainkan tinggal bersama Min Ho di sebuah rumah mewah. Namun, meski hidupnya berkecukupan,
Ayu tidak melupakan asal-usulnya. Ia masih sering menelpon keluarganya di Wonosobo, bahkan mengirimkan bantuan untuk memperbaiki rumah orang tuanya. Minho, yang kini semakin dikenal publik sebagai sosok rendah hati, mendukung penuh langkah istrinya. Ia bahkan berjanji akan membangun sebuah sekolah gratis di desa Ayu, agar anak-anak kurang mampu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu saja, kehidupan baru mereka tidak selalu mulus. Ayu masih sering menerima komentar pedas dari sebagian penggemar fanatik Minho. Namun, ia belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia fokus pada kebahagiaannya bersama suami, dan pelan-pelan masyarakat pun mulai menerima. Banyak orang akhirnya terinspirasi, menyadari bahwa cinta sejati tidak mengenal status, pekerjaan, ataupun perbedaan negara. Dalam sebuah wawancara televisi, Ayu ditanya apa rahasia di balik kisah cintanya. Dengan senyum tulus, ia menjawab, "Saya tidak pernah bermimpi jadi istri aktor terkenal. Yang saya tahu, saya hanya berusaha ikhlas menjalani hidup. Dan mungkin, karena ketulusan itulah, Allah mempertemukan saya dengan jodoh yang tidak pernah saya duga." Kata-kata itu membuat banyak orang terharu. Cerita Ayu Lestari pun menjadi simbol harapan bagi banyak TKW dan wanita sederhana di Indonesia. Bahwa meski berasal dari desa kecil, meski pekerjaan sering dipandang sebelah mata, tak ada yang mustahil jika hati tetap tulus dan ikhlas. Cinta sejati akan menemukan jalannya, meski harus melewati rintangan dan perbedaan. Dan begitulah, dari Wonosobo ke Seoul, dari dapur majikan hingga panggung dunia hiburan, kisah Ayu membuktikan bahwa keajaiban bisa datang pada siapa saja, bahkan pada seorang gadis desa yang tak pernah menyerah pada keadaan. Demikianlah kisah inspiratif tentang Ayu Lestari, TKW asal Wonosobo yang dinikahi aktor kaya raya Korea, Kang Min-ho. Semoga cerita ini memberi kita pelajaran bahwa ketulusan hati lebih berharga daripada segalanya. Jangan lupa tinggalkan komentar apa pendapat kalian tentang kisah ini. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombolnya sekarang juga agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.